Untuk router itu sendiri, dia adalah teknik yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang memiliki network address dan atau teknologi yang berbeda-beda. Dan biasanya juga routing bertujuan memilihkan jalur terbaik yang ditempuh oleh paket data untuk menuju komputer tujuan. Nah, jadi sebenarnya routing ini juga sangat perlu sekali kita pelajari dan kita pahami seperti itu. Pada dasarnya routing ini dia terbagi menjadi dua, jadi ada routing statik, ada routing dinamik, secara garis besar seperti itu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang routing statik. Di praktik yang akan kita lakukan itu bisa kita lihat dari topologi yang ada di layar ini. Jadi routing statik saya gambarkan seperti ini saya gambarkan yang sangat mudah dan bisa dilihat dengan dipraktikkan dengan mudah juga. Jadi untuk keperluan lainnya nanti tinggal disesuaikan saja untuk penggunaan dari routing statik jika ingin diimplementasikan. Oke, untuk konfigurasi nanti dia misal kita dari router 1, MikroTik 1. Nah, MikroTik 1 itu nanti untuk header 0 itu nanti saya koneksikan ke router 2 di router 2 di header 1. Jadi dari MikroTik 1 kita koneknya di header 0, kemudian nanti yang ini ada masuk di header 1. Kemudian untuk MikroTik header 1 itu masuknya ke LAN, nanti masuk ke PC ini, yaitu nanti dia dengan IP untuk PC itu nanti 192.168.1.1 dan port yang terhubung dengan PC ini yaitu header 1 itu juga nanti akan kita set IP-nya menjadi 192.168.1.1 seperti itu. /24. Kemudian untuk IP router sendiri itu nanti router kita kasih IP untuk port satunya itu nanti bukan port 1, port 0 Ethernet 0 itu 10.10.10. Ya, kita tambahkan ya 10.10.10/24. Kemudian untuk MikroTik 2 itu nanti header 1 itu dikoneksikan ke header 0 ya sebaliknya dengan IP 10.10.10.2. Sedangkan untuk header 2 jadi dia dari 1, 2, kemudian header 2 kita koneksikan ke LAN lokalnya networknya dengan header 2 IP-nya kita set jadi 192.168.2.1/24, sedangkan untuk IP klien itu 192.168.2.2/24 seperti itu. Nah, jadi topologi ini akan kita implementasikan. Untuk pengujian dari topologi tersebut itu sebenarnya ada 4 langkah. Yang pertama itu kita tes dari MikroTik router 1 ini. Dimana dari MikroTik ini nanti kita lakukan ping kepada router 2, apakah dia berhasil terhubung, kemudian kita lakukan kembali dari router 1 kita lakukan ping ke PC 2 atau klien B ini. Kemudian untuk tes kedua kita lakukan dari PC klien yang ada di di LAN B, LAN A. Jadi lewat LAN A kita tes ping ke router MikroTik 2 atau router 2. Kemudian kita lakukan ping juga ke klien B yaitu di IP 2.2/24. Dan begitu sebaliknya. Sedangkan yang nomor 3 tadi sebaliknya dari router 2 dilakukan ke router 1 kemudian ke klien A. Kemudian dari klien B dilakukan ping ke
router 1, kemudian lakukan ping ke client 1. Nah, jika semua testing ini berhasil, berarti routing statik yang kita buat sudah benar dan bisa sudah berhasil seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan secara singkatnya. Dan untuk tool yang kita gunakan, yang pasti kita menggunakan GNS3 untuk emulator dari jaringan khususnya. Dan yang berikutnya kita menggunakan VirtualBox yang di dalamnya sudah ada beberapa OS MikroTik yang sudah saya pasang sebelumnya. Bagi kalian yang belum melakukan install dan integrasi dengan GNS3, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita lakukan implementasi. Kita memerlukan 2 PC dan 2 router. Kita cari, kita perlu MikroTik 1. Oh ya, ini jika kalian menggunakan MikroTik yang sama, misalnya MikroTik 6 nih, sudah satu saya daftarkan, kalian menggunakan MikroTik yang sama seperti ini, itu nanti mengakibatkan kemungkinan ada terjadi error di proses running program. Jadi saya sarankan kalian membuat 2 MikroTik yang terdaftar di VirtualBox PC. Oke, kita perlu ada 2 PC. Kita config terlebih dahulu. Satu, kasih 5, oke, sudah. Ini biar aja lah. Cuma ininya aja. Bisa aja kalau mau dirubah misalnya jadi MikroTik 1 misalnya. MikroTik 2. Ini MikroTik 1 misalnya, bisa. PC1, PC2, PC1A, PC12, 1_A gitu ya. Supaya lebih mudah kita kenali gitu. PC2B. Oke, kemudian kita koneksikan. Ini header 0, kita masukkan ke header 1 ya tadi ya. Kemudian dari header 1 kita masukkan ke PC. Ini dari header 2 kita masukkan ke header 1. Oke, ini sudah berhasil kita koneksikan dari jaringan topologi yang sudah kita buat sebelumnya. Sekarang kita jalankan MikroTik 1. Kalian sebenarnya bisa langsung men-start di atas ini, tapi saya tidak melakukan itu karena jika dijalankan secara bersamaan akan memerlukan waktu yang lumayan lama. Ini lagi proses running MikroTik 1-nya. Nah, kalian bisa juga melakukan konfigurasi lewat konsol yang ada di VirtualBox. Nah, tapi kalau saya nanti melakukan konfigurasi itu lewat sini, lewat konsol yang ada di GNS3. Kita menggunakan konsol yang ada di GNS3, solar putih. Default dari default dari MikroTik itu admin, passwordnya kosong ya, seperti ini. Oke, sekarang kita cek dulu IP-nya, IP address apakah
Iya, kita pastikan dulu interface print. Nah, kita pastikan. Nah, ini di sini punya saya untuk headernya itu dimulai dari header 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu juga harus disesuaikan. Kemudian IP, kita cek ada IP routernya. IP root PR print maksudnya. Oh iya, sudah. Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi mendaftarkan IP yang sudah kita tentukan tadi. Oke, yang pertama ada IP header 0. Nah, ini IP 10.10.124. Oke, kita lakukan konfigurasi, kemudian ada sebawahnya 1.1. Oh ya, di sini. Ini kita lakukan konfigurasi seperti ini saja. Oh ya, sip. IP address add address sama dengan 10.10.10.1/24. Kita lakukan di interface berapa tadi ya? Interface 2. Interface header 2. Header 2. Oke. Nah. Oh, ada spasi ya. Sorry, ada spasi jadi dia salah. Kemudian yang berikutnya kita lakukan penambahan dari 1.1 untuk LAN 192.168.1.1 di interface 3. Nah, di sini saya menyesuaikan punya saya. Jadi punya saya itu headernya itu dimulai dari 2 DG. Ini belum saya cek sih kenapa jadi bisa seperti itu. Tapi untuk value-nya itu masih 0. Nah, kemudian yang kita cek dulu IP address print. Oke, sudah. Kemudian berikutnya kita tambahkan root pada router 1. Caranya kita tambahkan IP address, IP root, maksudnya IP root. Kemudian kita tambahkan apa ya kembalinya DSD destination address. Tujuannya itu 192 dari 192.168 titik 24. Kita arahkan ke gateway router sebelahnya. Nah, ini router 2 jadi 10.2. Kita daftarkan jadi 10.2 gateway. Ini ya. Gateway kita arahkan ini. Kita arahkan ke 10.10.10.1. Oke, kira-kira IP address gateway ya kayaknya sudah. Coba, oh ya kita pas. Kita cek IP root print. Oke, sudah selesai, gateway-nya sudah bisa sesuai. Nah, kira-kira untuk di router 2 sampai di situ sudah selesai kayaknya. Dan
begitu juga dari router 2. Jadi router 2 yang pertama kita daftarkan IP yang terhubung dengan MikroTik 1 yang terhubung dengan LAN. Kemudian kita tambahkan juga root, dan untuk gateway-nya nanti kita arahkan ke IP yang bersangkutan, ke IP yang ini, ke IP 10.10.1 itu. Oke, kita jalankan. Sudah saya klik belum? Oh ya, sudah ya. Oh ya, sudah jalan. Oke, sudah jalan, kita masuk ke konsol. Kita lakukan konfigurasi juga di MikroTik ini. Address admin. Ini kita cek IP interface. Oh ya, ini kenapa dia sudah masuk seperti ini? Karena di virtual itu networknya saya set sebagai bridge. Nah, makanya dia langsung terhubung ke WiFi yang ada di komputer saya. Jadi dia langsung terhubung dengan komputer induknya. Itu. Ini juga kayaknya di routernya dia sudah masuk juga sih, root. Nah, benar kan? Dia sudah masuk gateway-nya ke header 1. Oke, kemudian yang berikutnya kita lakukan, iya mas, lewat dulu mas. Oke, yang berikutnya kita lakukan penyetingan ke IP yang kita tambahkan IP dulu ya, belum kita tambahkan IP address addressnya berapa tadi ya, 10.10.2 IP address at 10.10.10.10.2/24. interface-nya berapa tadi ya? Interface header 2 ya. Ya, header 2. Dan ini header 3. Header 3 kita arahkan ke LAN-nya. LAN yang kita gunakan 192.168.0/2024. Oke, IP address print ya sudah. Kita tambahkan IP root add DST address destination address 192, kita arahkan ke 192.168.0.0
/24. Aduh, ini kenapa kok bisa restart sendiri? Restart sendiri ini. Tapi belum saya enter. IP root add dst address 192.168.0/24. Kita arahkan ke 10.10.1 10.10.10.1. Oke, sudah selesai. Coba kita ping 10.92.168.1.1. Bisa enggak? Oh ya, sudah bisa. Kemudian kita sudah bisa ya. Kita cek di sini, ini 1.1 sudah bisa kita ping. Coba kita sini ping 192.168.2.1. Oh, ini kita salah ini ya, salah ini. Ya, 10.1 sudah benar, ini harusnya 10.2 ini. Oke, kita ganti saja 10.2. IP root framework 2. Oke, kita coba ping lagi 8.2.1. Kok nggak bisa ya? Oke, coba kita lihat lagi. Ini harusnya bisa sih. Sudah 192.168.2.124 diarahkan ke gateway dulu. Oh, ini sudah ya. Save ya, sudah bisa ternyata. Incredible. Oke, kemudian kita masuk ke PC. Kita jalankan juga PC-nya. PC pertama kita set itu IP-nya 1.1.2 ya. Oke, kita lihat di sini.
ya IP-nya 1.2. Kita lihat dulu IP-nya, show IP. Nah, IP-nya masih belum kita set. Yang pasti nggak bisa sih di ping 192.2.1. belum bisa sih. Memang belum di set. Kita set dulu. Oh ya, untuk kalian kalau ingin melihat fasilitas yang ada, kalian pilih nih, ada perintahnya, press tanda tanya to get help. Tanya kalian enter. Nah, itu ada perintah-perintah yang bisa kalian gunakan. Oke, kita tambahkan IP-nya. IP 192.168.1.2. Kalian bisa langsung tambahkan 24 seperti ini juga boleh. Tapi kalau kalian tidak menambahkan juga nggak apa-apa. Kemudian kita arahkan ke IP yang ada di IP tujuan, gateway tujuan 192.168.2.1. Oh, salah, gateway harusnya tujuannya 1.1. Ini kan sudah 1.2. Karena yang ada di di router di header 1 itu adalah 1.1. Nah, makanya gateway-nya itu diarahkan ke sana. Seperti ini yang benar. Oke. Nah, ini sudah selesai. Coba kita ping IP router 192.168.2.1. Itu adalah IP yang didaftarkan di header dari LAN router 2. Oke. Kemudian kita lakukan running atau setting konfigurasi pada komputer di sisi B, di sisi satunya. Seperti ini. Sama juga kita lihat dulu show IP. Nah, kita langsung set saja IP-nya 192.168.2.2. Dan untuk gateway-nya kita arahkan, maksudnya 192.168.2.1. Oke, kita tunggu sebentar, kita cek show IP. Oh ya, sudah. Coba kita ping 192.168.1.1 ke routernya. Harusnya bisa sih. Aku nggak bisa. Dua titik satu. Kenapa nggak ini ya? Host not reachable. Harusnya bisa sih. 192 pin 192.1.2. Enggak. Harusnya kayak ini. Coba kita cek di mikrotik 2. Dia sudah di set belum? IP address. Kita tadi konfigurasinya di header 3. Header 3 2.0. Benar nggak 2.0? Nggak kelihatan ya.
Nggak kelihatan juga ya. Kita tadi menggunakan port berapa sih? Lupa saya. Dua titik nol. Ada yang salah kayaknya. Ini IP-nya bener gak? Astaga, ini kita itu salah, harusnya IP-nya 2.1 bukan 2.0, masa keduanya 2.0. Aduh. IP address ya udah, kita remove aja dulu. Add address 192.168.2.1/24. harusnya seperti ini. Interface header 3 IP address. Nah, ini baru benar. Pantesan nggak bisa di ping dari PC B. Oke, kita coba lagi ping. Bisa nggak? Request timeout. Oh ya, bisa. Untuk IP PC itu sudah bisa. Kita coba ping IP yang ada di router. Oh ya, bisa. Udah lancar. Kemudian kita ping dari PC, ping IP router. Oke, jalan. Kita ping IP PC. Ini IP PC nya itu yang dari ini 2.2. Coba kita jalankan, kita ping. Oke, sudah berhasil. Nah, kira-kira seperti itu untuk routing statik, dimana kalau sudah seperti ini berarti dia sudah bisa saling berkomunikasi antara device-device yang terhubung seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kira-kira seperti itu untuk routing statik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.